Bangsa, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, calon guru penggerak angkatan 11 Tulang Bawang Barat. Di sini saya akan praktik wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SD 13 Gunung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bu. Di sini tujuan saya yang pertama itu bertemu Ibu untuk silaturahmi ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu, terkait tugas saya dalam pendidikan guru ini, Bu. Ada tugas demonstrasi kontekstual yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 ini untuk mewawancarai kepala sekolah SD, dan kebetulan di sini saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD 13 Gunung Agung. Sebagai wawancara itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya, Bu, atau kepala sekolah. Nah, di sini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral atau dilema etika yang Ibu hadapi selama Ibu sebagai kepala sekolah di SD 13 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Solekan atas kunjungannya ke sekolah saya. Ada beberapa dilema yang saya hadapi di sekolah saya. Salah satunya saya ambil yaitu pemberian sanksi, Bu, atau hukuman kepada anak didik. Saya sering sekali menemukan guru yang memberikan sanksi atau hukuman yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Sebenarnya di kurikulum Merdeka ini, Bu, ya, itu tidak ada lagi peraturan pemberian sanksi dalam bentuk apapun, apalagi sanksi yang istilahnya tidak ada untungnya bagi guru, bahkan merugikan anak. Nah, selanjutnya selama ini sikap Ibu itu sebagai pemimpin atau kepala sekolah bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi untuk menegur guru yang berbuat tadi mengasih hukuman kepada peserta didiknya itu seperti apa, Bu, untuk pengambilan keputusan? Pertama saya akan memanggil guru yang bersangkutan itu. Saya akan memberikan pengertian bahwa hukuman atau sanksi yang mereka berikan itu tidak dibenarkan. Kemudian saya akan memberikan solusi apa yang seharusnya dia berikan kepada anak ketika anak itu melanggar peraturan atau melanggar peraturan sekolah, bahkan mungkin menentang ke guru. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selain memanggil seperti itu, Bu? Saya akan membicarakan dengan semua warga sekolah, ya, terutama setelah guru itu saya panggil secara pribadi. Kemudian guru itu setelah itu kami pun akan memberikan istilahnya pengertian kepada guru-guru yang lain bahwa pemberian sanksi terhadap anak dengan cara seperti itu tidak dibenarkan. Misalnya di waktu-waktu luang, di luar jam belajar, itu saya akan menyempatkan memberikan pengertian kepada guru-guru supaya tidak lagi mengulang hal yang sama. Ya, berarti itu termasuk pendekatan yang luar biasa sekali ya, Bu, ya. Berarti Ibu Risina ini selaku kepala sekolah atau pemimpin itu memiliki sebuah metode yang sangat bagus sekali untuk melakukan menegur gurunya untuk tidak mengulangi lagi ya, Bu. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap
yang dilakukan oleh guru di sekolahan Ibu? Saya bekerja sama Bu. Kebetulan di sekolah saya itu ada komunitas belajar yang memang rutin kami kumpul warga sekolah itu setiap 1 bulan sekali. Nah di situ saya akan meminta pendapat kepada satu persatu atau secara individu solusi apa yang sebaiknya dilakukan ketika anak itu melanggar peraturan. Bu. Jadi Iya. di waktu kegiatan komunitas belajar itulah saya selipkan hal-hal seperti itu. Iya. Berarti apa namanya, dari komunitas ya Bu ya? Iya, melalui Untuk komunitas iya. belajar di sekolah. Terus dari semua hal yang Ibu sampaikan, apa namanya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari dilema etika itu terhadap guru Ibu di sekolah itu? Pelajaran yang bisa saya ambil bahwa pemberian sanksi kepada anak itu tidak benar dan tidak diperbolehkan. Namun ketika ada anak yang melakukan kesalahan, maka seorang guru harus bisa mengambil keputusan sebagaimana anak tidak mengulang lagi, ya, memberikan hal-hal yang membuat anak jerah, tapi tidak dengan hukuman yang merugikan, misalnya diberikan sanksi yang mendidik itu Bu, atau diberikan tugas lain yang sekiranya bukan termasuk hukuman fisik atau non fisik. Berarti lebih mengarahkan ke kegiatan yang lebih Iya, yang lebih menguntungkan. tidak mendukung secara fisik ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Demikian wawancara saya terhadap Ibu Misna selaku Kepala Sekolah SD 13 Gunung Agung. Apabila kunjungan saya hari ini sudah mengganggu Ibu, apa namanya, sudah mengganggu waktu kerja Ibu, saya mohon maaf ya Bu. Terima kasih atas Terima kasih waktunya. sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleka dari TK Tunas Bangsa Kecamatan Gunung Agung, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kali ini saya akan wawancara yang kedua dengan Bapak Agus Zaini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Gunung Agung. Baik, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat Bu Sol. Ya, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih sekali kepada Bapak Agus sudah memberikan waktu luang kepada saya sehingga saya berkesempatan untuk dapat melakukan wawancara dengan Bapak Agus. Sebelumnya mohon maaf ya Pak. Di sini saya ingin menanyakan selama ini apakah Bapak selaku kepala sekolah dari SD 10 Gunung Agung pernah menemui sebuah kasus ya Pak, baik itu dari peserta didik ya Pak, atau dari warga sekolah. Di sini saya ingin menanyakan menemukan kasus dari peserta didik dari sekolah yang Bapak Ibu Bapak berada di sekolah Bapak. Jadi lebih tepatnya saya lebih suka menyampaikan permasalahan, bukan kasus saya Bu. Iya, iya. Jadi permasalahan di peserta didik tentu banyak karena memang dunia kita itu kan dunia peserta didik ya. Iya, betul Pak. Jadi permasalahan di peserta didik tentu ada. Iya. Gitu. Nah, yang ingin Ibu ketahui itu yang seperti apa sih? Apa yang saya sulit mengambil keputusannya atau bagaimana? Iya, seperti ini Pak. Kan apa namanya, peserta didik itu kan kadang ada yang apa namanya, orang tuanya itu ada yang mendikte gurunya gitu ya Pak, harus seperti ini anakku kalau di sekolah seperti itu ya Pak. Nah selama ini bagaimana pendapat Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu Pak, yang
terkait peserta didik di sekolah Bapak. Oh, jadi gini, ketika itu saya itu mendapat laporan dari guru ya, Ya, mendapat laporan dari guru atau wali kelas itu ada peserta didik saya yang sudah sekitar 1 minggu tidak hadir. iya. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri karena setelah saya mencari informasi, ternyata orang tua dari peserta didik ini justru melarang anaknya untuk berangkat ke sekolah. Itu yang membuat saya jadi Iya. bagaimana saya harus memutuskan, karena Iya, di satu sisi saya memang sekolah itu tugasnya mendidik anak ya, Iya, iya. agar rajin masuk terus, tapi di sisi lain orang tua kan punya hak sepenuhnya terhadap Iya, anak, betul. sehingga dia tidak mengizinkan anaknya untuk masuk. Nah, Iya. itu menjadi permasalahan tersendiri Iya. yang harus butuh penyelesaian secara khusus. Iya, Kak. Lalu dari masalah tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Jadi karena ini kaitannya dengan wali peserta didik, Iya. jadi ketika itu saya berkunjung Iya. ke rumah peserta didik itu. Iya. Kemudian dicari informasi kenapa sih peserta didik itu tidak diizinkan masuk. Iya, iya. Berarti lebih ke pendekatan ke wali muridnya ya Pak, kita gali informasi seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika terkait peserta didik tadi Pak? Pengambilan keputusan yang berdilema seperti ini tentu kalau menurut saya sih yang paling efektif adalah keputusan yang nantinya itu akan berdampak baik kepada peserta didik. Jadi keputusan yang saya ambil tentu saya utamakan keberpihakan kepada peserta didik. Iya. Berarti kita terfokus kepada peserta didik gitu ya Pak. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak katakan tadi kan ada salah satu wali murid ya Pak yang melarang peserta didik tersebut untuk datang ke sekolah. Terus itu kan merupakan tantangan ya Pak. Iya. Untuk pengambilan keputusan itu bagaimana Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan tentu pasti ada ya, Iya. apalagi berkaitan dengan peserta didik. Iya. Tapi penyelesaian tantangan itu ya dengan musyawarah. Iya. Berarti Bapak menginstruksikan ya Pak kepada guru, terus wali murid tersebut untuk bermusyawarah ya Pak. Iya. Iya, bagus sekali ya Pak. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal khusus ya Pak untuk menyelesaikan kasus tersebut terkait dilema etika ya Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Penyelesaian masalah kalau menurut saya yang saya lakukan itu namanya permasalahan itu kan harus segera diselesaikan. Jadi kalau penjadwalan saya tidak mempunyai jadwal kapan itu harus diselesaikan, tapi lebih ke semakin cepat diselesaikan ya tentu akan semakin baik, karena satu permasalahan ketika tidak segera diselesaikan pasti akan menimbulkan permasalahan baru. Iya, betul sekali Pak. Terus di sini adakah faktor atau seseorang ya Pak yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika terhadap peserta didik Bapak? Tentu dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan musyawarah dengan rekan-rekan guru di sekolah, kemudian mengajak musyawarah wali murid yang memang tidak memberikan izin, itu menjadi solusi terbaik sih menurut saya. Jadi tetap harus mengutamakan musyawarah dengan warga sekolah. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Bapak sudah meluangkan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melakukan wawancara kepada Bapak. Jadi terkait dalam pengambilan keputusan
dalam dilema etika pada peserta didik itu mengutamakan musyawarah ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Agus Zaini atas waktunya. Saya mohon maaf apabila dalam melakukan komunikasi dari saya terdapat kesalahan. Saya mohon maaf ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.